Definisi pinjaman online. Pinjaman online merupakan bantuan finansial yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan secara dalam jaringan atau daring. Biasanya pengajuan pinjaman dilakukan melalui aplikasi milik lembaga keuangan tersebut. Kehadiran pinjaman online membuat proses peminjaman menjadi lebih praktis dan cepat serta tidak memerlukan usaha yang banyak. Pinjaman online sendiri merupakan salah satu faktor kemajuan finansial teknologi. Calon nasabah cukup mengisi formulirnya secara online sekaligus melakukan proses verifikasi. Kemudian pengajuan kredit sesuai jumlah dana yang dibutuhkan. Nasabah akan menerima pinjaman dana setelah proses pencarian atau persetujuan. Istilah tenor lazim pula dikenal dalam peminjaman online. Tenor adalah jangka waktu pelunasan cicilan hingga jatuh tempo. Ada dua jenis tenor berdasarkan durasinya, yaitu tenor pendek dan tenor panjang. Tenor pendek memiliki waktu pelunasan mulai dari 30 hari hingga 2 tahun. Jumlah cicilan yang harus dibayarkan lebih besar karena waktunya singkat. Tapi total pengembalian dananya lebih kecil karena bunganya minim. Tenor panjang biasanya berjangka waktu mulai dari 3 hingga 20 tahun dan digunakan untuk pinjaman berpabon besar. Contoh ini sering dijumpai dalam pengajuan kredit kendaraan bermotor atau rumah. Meski cicilannya lebih kecil, total dana yang dibayarkan jadi lebih besar dari pabon karena adanya bunga yang harus dibayar. Jenis pinjaman online. Yang pertama adalah jenis pinjaman online secara tunai. Jenis pinjaman ini sering dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau dalam keadaan darurat. Dana yang diajukan langsung cair ke rekening bank seusai melakukan pengajuan sehingga bisa langsung digunakan. Yang kedua yaitu jenis pinjaman online secara usaha. Modal usaha untuk kegiatan bisnis kini didapatkan pula lewat pinjaman online. Langkah ini lebih cepat dan praktis, solusi bagi pengusaha. Yang ketiga adalah peer-to-peer lending. Jenis pinjaman online menyerupai aplikasi market yang menggunakan kreditus dan debitur. Contohnya, kamu mengajukan pinjaman langsung secara individu kepada kreditur dan tidak ada perantaran, merupakan lembaga keuangan. Ciri-ciri pinjaman online ilegal. Salah satu aspek penting dari pinjaman online yang harus dipahami adalah perihal legalitas. Tidak jarang terdengar kasus orang-orang yang terjerat pinjaman online ilegal. Untuk memastikan hal tersebut tidak terjadi, berikut adalah beberapa ciri aplikasi pinjaman online ilegal. Yang pertama adalah tidak terdaftar di OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Ciri terbesar dari pinjaman online ilegal adalah tidak terdaftar di OJK. Sebagai otoritas yang bertanggung jawab atas segala kegiatan di pasar finansial, OJK berperan sebagai badan yang memastikan legalitas setiap perusahaan di pasar finansial. Jika layanan pinjaman online dipilih tidak terdaftar di OJK, maka sudah pasti bahwa perusahaan tersebut adalah pinjaman online ilegal. Satu hal yang harus diperhatikan adalah jangan tertipu oleh logo OJK. Oleh karena itu, langkah paling aman untuk memastikan keaslian layanan pinjaman online adalah dengan melihat daftar dari OJK secara langsung. Yang kedua adalah proses pengajuan pinjaman yang terlampau mudah. Ciri pinjaman online ilegal yang kedua adalah proses pengajuan pinjaman yang terlampau mudah. Karena tidak terdaftar di OJK, layanan pinjaman online terkadang tidak memiliki persyaratan pinjaman online pada umumnya. Hal ini ditujukan untuk memancing orang-orang yang tidak paham dengan proses pengajuan pinjaman. Dengan dipermudahnya persyaratan, orang-orang akan semakin tertarik meminjam yang kemudian akan menjadi korban dari pinjaman online. Kemudian selanjutnya adalah identitas perusahaan yang tidak jelas. Perusahaan pinjaman online ilegal yang umumnya tidak memiliki identitas perusahaan yang jelas. Mereka tidak memiliki alamat serta nama-nama penanggung jawab yang jelas. Hal ini tentunya dimaksudkan agar orang-orang yang cukup berani untuk datang langsung dan melakukan komplain atau bahkan melaporkan mereka ke pihak yang berwajib.
Kemudian ciri yang keempat adalah proses promosi melalui pesan singkat. Pinjaman online ilegal umumnya melakukan promosi secara sembunyi-sembunyi, salah satunya melalui pesan singkat. Hal ini bisa jadi ditujukan agar mereka tidak menarik banyak perhatian yang tentu saja akan berbahaya untuk bisnis mereka. Salah satu hal yang mengganjal tentunya adalah dari mana mereka mendapatkan nomor seseorang untuk mengirim pesan secara singkat. Jika mereka dapat mendapatkan nomor tanpa disadari, tentu saja mereka bisa melakukan hal-hal lainnya yang berbahaya dengan data ketika memutuskan untuk meminjam dari mereka. Ciri terakhir dari pinjaman online ilegal adalah tidak adanya layanan pelanggan. Hal ini tentu saja karena mendapatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan bukanlah tujuan dari mereka. Keuntungan pinjaman online cepat. 1. Tidak membutuhkan jaminan. Jasa pinjaman ini bisa menjadi solusi yang tepat. Anda hanya perlu melengkapi dokumen-dokumen yang disyaratkan oleh penyelenggara, misalnya KTP, nomor rekening bank, atau slip gaji. Keuntungan yang satu ini tidak dimiliki oleh lembaga keuangan konvensional yang mewajibkan jaminan, apalagi jika calon nasabah hendak meminjam dana dalam jumlah besar. 2. Proses pengajuan, persetujuan, dan pencairan cepat. Pinjaman online pada dasarnya bersifat digital. Segala jenis transaksi bisa dilaksanakan dalam waktu yang singkat, tanpa ribet. Tak jarang nasabah sudah langsung memperoleh dana pinjaman kurang dari sehari. Hal ini tentu berbeda dengan lembaga keuangan tradisional yang membutuhkan rentang waktu yang cukup lama untuk menyelesaikan setiap tahap peminjaman. Yang nomor 3, dapat dilakukan dimanapun. Nasabah yang hendak mengajukan jasa pinjaman online cepat melakukan segala transaksi dimanapun, mulai dari pengajuan, persetujuan, pencairan, hingga pembayaran. Semuanya bisa diselesaikan hanya dengan duduk santai di hunian Anda. Sahabat yang sedang bekerja atau bepergian juga tetap bisa membayar cicilan tanpa cemas terkena denda. Cukup mengandalkan budget seperti ponsel pintar atau tablet transaksi keuangan dengan penyelenggara. Pinjaman online dapat dijalankan secara instan. Kerugian pinjaman online. 1. Berlaku bunga harian. Mayoritas perusahaan pinjaman online cepat memberlakukan sistem bunga harian. Bunga per harinya dapat mencapai 0,8%. 2. Jangka waktu pelunasan singkat. Penyelenggara pinjaman online cepat rata-rata menawarkan jangka waktu pelunasan yang beragam. 3. Plafon pinjaman terbatas. Banyak perusahaan fintech pinjaman online cepat yang hanya menyediakan plafon pinjaman terbatas. Bagi teman-teman yang ingin melakukan peminjaman online, ialah hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum melakukan peminjaman online. Yang pertama, pelajari secara menyeluruh proses peminjaman yang ada. Poin-poin yang dimaksudkan yaitu maksimal bunga yang bisa dibebankan, serta jumlah dana maksimal yang wajib dikembalikan, dan juga denda, keterlambatan, serta metode penagihannya. Hal-hal yang disebut sudah termasuk pada aturan reguler pemerintah bagi perusahaan peminjaman online yang sudah terdaftar pada OJK. Selanjutnya, jangan lupa cermati besaran bunga yang ditawarkan. OJK sendiri menetapkan total biaya peminjaman per hari maksimal 0,8%, yang berarti dalam sebulan adalah maksimal 24%. Hal itu sudah termasuk biaya provisi dan juga bunga. Selanjutnya, teman-teman juga jangan lupa membandingkan beberapa aplikasi peminjaman ya sebelum melakukan peminjaman online.